semua kasih anugerah yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami ya Bapa. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, menuntun dan memimpin kami. Tidak dapat kami balas Tuhan kasih-Mu selain berterima kasih dan bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia menyertai kami, dan kami tetap mau mengatakan Tuhan itu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sangat luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan sangat berkarya dengan segala usaha pekerjaan telah kami lakukan. Tuhan mengingat di hati kami Tuhan untuk mengembalikan apa yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap hati kami datang di tempat ini Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan Tuhan di hadapan-Mu, agar kami layak dan berkenan memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah malam ini hanya ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang tinggal di tempat ini ya Bapa Yesusku. Kami mau hancurkan, kami patahkan dan kami tolak setiap kuasa gelap yang menghancur pikiran kami, mengganggu diri kami untuk berfokus menyembah memuji Tuhan. Kami tolak, kami hancur, kami patahkan dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan tinggal dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah malam ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama mengatakan dengan iman, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Segala hal yang terjadi
buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih bisa bernapas, kami masih mampu ada di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dipuji. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berikan pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami pada sore hari ini. Kami buka hati kami dengan sepenuhnya, sehingga firman itu mengubah hidup kami, menuntun hidup kami. Hati kami yang bimbang, hati kami yang bingung, hati kami yang keras akan dilembutkan oleh kuasa firman yang menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Dan kami tahu segala pujian hormat kami kembalikan ke dalam tangan Yesus Kristus, Raja kami, Allah yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, sapa 3-6 orang, katakan kamu hebat hari ini. Haleluya. Belakangnya jangan lupa belakangnya, katakan kamu hebat hari ini. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Salam. Apa kabar semua? Hari ini cuaca panas, tadi pagi hujan, pasti nanti dini hari juga hujan lagi. Tapi bersyukur masih ada hujan ya. Kalau di Jawa sekarang cuacanya panas sekali Bapak Ibu, sangat panas banget. Tapi tetap kita masih diguyur hujan dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat satu firman Tuhan. Lukas pasal keempat ayat 1 sampai 13. Renungan kita hari ini, hati-hati. Nah ini, mari kita lihat pencobaan di padang gurun. Oke, ayat 1 saya baca. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Berpuasa Pak Dewa. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala sesuatu, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kugandaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan, Yesus sesudah puasa 40 hari 40 malam, dia dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh setan. Pencobaan Yesus itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saudara-saudara, ini gambaran tentang hidup kita. Yesus dicobai yang pertama mengenai kebutuhan. Berapa banyak saudara dan saya dicobai, diperhadapkan dengan namanya kebutuhan yang berbicara makan minum dan kekurangan makan dan minum. Setan selalu memakai firman Allah. Setan selalu mengutip firman untuk membuat dia membela dirinya, untuk menjebak seseorang. Makanya kelemahan orang Kristen, kalau dia tidak suka membaca firman, orang itu akan gampang dilindas oleh setan, akan gampang ditipu oleh setan. Makanya kalau engkau berbakti hanya berbakti tanpa membuka
mengerti sungguh-sungguh tentang firman Allah itu, engkau hanya menjadi orang Kristen yang biasa. Dan orang Kristen biasa tidak akan diperhitungkan oleh kuasa gelap. Orang Kristen biasa tidak akan pernah diperhitungkan oleh namanya setan. Tidak akan pernah diperhitungkan. Tetapi orang-orang Kristen yang penuh Roh Kudus, orang-orang Kristen yang penuh kuasa firman, itu yang menjadi ancaman bagi kuasa setan. Kenapa? Orang itu akan sangat membahayakan bagi pekerjaan setan. Kenapa? Orang itu akan dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan. Tapi orang yang setengah-setengah bagi setan, oh enggak apa-apa, saya enggak jatuhkan, dia bisa jatuh sendiri. Saya enggak jebak, dia bisa terjebak sendiri. Saya enggak pasang jerat, dia bisa terjerat sendiri. Nah, hal pertama yang Yesus alami, bicara tentang kebutuhan. Berapa banyak orang yang karena lapar, dia menjual imannya kepada yang lain. Berapa banyak orang yang karena perut, orang yang karena sesuatu yang sangat dibutuhkan, dia rela menjual Yesus demi apa isi perut. Berapa banyak? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Hari-hari ini Alkitab berkata, akan ada banyak orang murtad dan tinggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Kebutuhan. Gara-gara apa? Perutnya. Gara-gara apa? Seluruh kebutuhannya tidak tercukupi. Dan dia akan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak mencukupi saya? Kenapa Tuhan tidak membela saya? Kalau Tuhan tidak membela saya akan pindah alamat Tuhan. Itu banyak yang terjadi. Dan saya percaya, orang yang dipenuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, hidupnya mengalami perubahan. Amin. Tidak mungkin orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang tinggal dalam firman, hidupnya tetap sama. Sangat tidak mungkin. Alkitab berkata, aku datang untuk memberi hidup dan berkelimpahan. Aku datang supaya Pak, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Itu Tuhan. Tapi kenyataannya, kenapa kok tidak ada perubahan sama sekali? Karena orang itu hanya percaya dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Pertama percaya, yang kedua saudara harus dipimpin Tuhan, yang ketiga saudara harus mendapat perkenanan Tuhan. Baru Tuhan akan bisa mengubah segala sesuatunya dalam hidup saudara. Kalau tidak, saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar kepahitan dengan Tuhan. Karena kebutuhan, orang bisa tinggalkan Tuhan. Karena kebutuhan, orang bisa menyangkal Tuhan. Yang kedua, apa yang dicobai setan kepada Yesus mengenai kekayaan? Nah ini, kekayaan. Kemudian dia membawa Yesus ayat 5 ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Inilah kebohongan setan. Setan menganggap seluruh dunia adalah milik dia. Setan menganggap segala sesuatunya milik dia, padahal tidak. Langit, bumi, segala seisinya adalah milik Tuhan. Dan setan memanipulasi dan banyak orang percaya mengenai kekayaan. Sehingga mereka berpaling dengan Tuhan karena kecewanya dengan Tuhan. Hidupnya nggak diberkati, ekonominya susah, makanya dia cari jalan pintas, cari pesugihan. Yang benar pendeta ada pesugihan? Ada Pak. Saya tinggal nggak jauh dari Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu pesugihan ada. Orang cari kekayaan. Saudara miskin jadi kaya asal saudara bikin perjanjian di sana dengan baik. Itu ada. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Paman saya ngalaminya. Saya kesaksian hidup. Makanya setan menawarkan kekayaan. Setan menawarkan harta benda seakan-akan kuasa dalam dunia ini, harta segala sesuatu itu dimiliki setan. Tidak Pak, pemiliknya hanya satu, Tuhan Yesus. Tapi setan berusaha memanipulasi. Dan banyak orang berusaha hanya mencari kekayaan supaya apa? Kekayaan itu menjadi tuan dalam hidup dia. Kita sering dicobai dengan namanya harta. Kalau orang sudah punya harta Pak, itu lain ceritanya, gayanya udah lain. Kalau orang sudah mulai kaya Pak, gayanya udah lain. Lihat kanan kiri, lain enggak gaya kamu? Kalau orang dompetnya tebel, jalannya sudah beda. Miring-miring jalannya.
Inilah jebakan setan supaya orang kalau dipenuhi kebutuhannya, dia pasti lupa Tuhan. Justru orang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin diberkati, tentunya harus mencintai Tuhan. Jangan waktu belum punya mobil, pendeta tolong doakan supaya kami punya mobil. Oh siap, bulan depan diberkati mobil. Sebelum doa dia berkata, pendeta nanti kalau punya mobil, saya akan ngangkut jemaat yang kehujanan, saya angkut jemaat pendeta. Sudah punya mobil, hari Minggu nggak datang ke gereja. Pak, Shalom, kenapa nggak ke gereja? Aduh pendeta saya sibuk, aku ada liburan di Singkawang, nonton tatung. Tuh. Alasannya banyak. Makanya setan tidak keberatan orang ke gereja, tapi setan paling keberatan kalau saudara lahir baru. Setan gak keberatan kau ke gereja, tapi setan paling tidak suka kalau kau mengenal Tuhan dan dipimpin Tuhan. Amin. Setan gak keberatan saya khotbah, tapi setan paling keberatan kalau saya berkata dalam nama Yesus dan keluar. Dan saudara-saudara, yang ketiga, kedudukan. Kita diberkatkan dengan namanya mangkuk kedudukan. Yesus dicobai, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dia selalu mengutip firman. Saudara-saudara, setan lebih tahu firman dari saudara. Jadi jangan anggap remeh namanya setan. Setan percaya Tuhan, percaya tapi dia gemetar. Kita ini saya percaya Tuhan tapi tidak pernah gemetar dengan Tuhan. Tidak pernah menghormati Tuhan. Yang penting ya biasalah, sebulan sekali ke gereja, nama saya penting perjamuan kudus hadir pendeta, cukup setor muka. Hari kedua, minggu kedua sampai minggu keempat saya titip persembahan saja. Tidak gemetar. Setan begitu gemetar dengan Tuhan. Kata ayat Alkitab, engkau percaya satu Tuhan saja itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya dan ia gemetar. Apakah saudara ke gereja dengan hati yang gentar dan takut akan Tuhan? Kalau ke gerejamu tidak ada hati gemetar dan menghormati Tuhan, iman setan jauh lebih baik daripada kita. Makanya orang ke gereja main-main, orang khotbah main handphone, orang khotbah selfie, foto pendetanya itu, pendetanya lama khotbah. Itu tidak menghormati, Pak. Makanya saya larang di gereja, main handphone, silakan keluar. Karena Pak, engkau harus menghormati Tuhan, Raja di atas segala raja. Supaya apa? Dia berperkara, dia bekerja dan memberkati saudara. Kalau saudara dengan Tuhan saja sudah tidak gemetar, tidak menghormati, dengar firman tidak menghormati, bagaimana dengan Tuhan? Itu dengan baik-baik. Nah, setan mengatakan, ada tertulis, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Diperhadapkan dengan sebuah kedudukan. Banyak orang suka kedudukan dan mencari kedudukan. Orang paling senang kalau sudah kebutuhannya dicukupi, kekayaannya melimpah, kedudukannya. Kalau sudah tercukupi, Pak, dia bisa lari daripada Tuhan. Dia bisa lari daripada Tuhan. Kita diperhadapkan seperti itu, Pak, tentang kebutuhan, tentang kekayaan, tentang kedudukan. Berapa banyak orang mencari kedudukan dengan cara yang tidak baik. Dia berusaha menjatuhkan sana sini, dia berusaha fitnah sana sini supaya dia tetap berada di atas. Apakah itu diberkati Tuhan? Sangat tidak diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang namanya hati-hati. Iblis akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan saudara dan saya. 1000 macam cara setan sudah punya. Dan setan itu makhluk yang paling sabar menunggu kejatuhan kita. Hari ini kita usir dalam nama Yesus, setan pergi. Dia tidak tersinggung, Pak. Dia tidak marah. Lihat kanan kirimu. Bagaimana kalau aku usir kamu? Sampai mati nggak ke gereja itu pasti.
Setan tidak tersinggung, Pak. Setan, keluar kamu. Aku perintahkan keluar. Gue tidak ada di sini lagi. Coba kalau kita usir orang di gereja, keluar kamu. Sampai mati tidak percaya Tuhan. Tapi setan, oke, saya keluar. Tapi tunggu waktu yang tepat, aku akan balas kamu. Setan selalu sabar menunggu sampai kita dapat dijatuhkan. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, 1 Petrus 5:8. Apakah isinya itu? 1 Petrus 5. Kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat dikalahnya. Nah ini, sadar berjaga-jaga. Engkau sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga, Pak, habis Pak ditelan. Ada satu ayat firman Tuhan, mari kita lihat ayat 13. Lukas 4 ayat 13, ini yang kita baca, ini yang harus kita bahas, Pak. Kita baca 2-3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang Yesus habis berkhotbah, dia mau ditimbukin batu, dia lewat begitu saja. Dia kirim orang untuk mengacaukan setiap kebaktian, dia lewat begitu saja. Sampai akhirnya setan sabar. Dia nunggu, dia pakai orang-orang Farisi, dia pakai ahli-ahli Taurat, dia pakai Pontius Pilatus. Salibkan dia, salibkan dia. Dia berpikir, ini waktu saya untuk menjatuhkan Yesus. Waktu Yesus disalibkan, setan menang. Kelihatannya, wah saya menang. Tapi justru di salib itulah kemenangan terbesar bagi Kristus. Karena apa? Digantung di kayu salib menebus dosa saudara dan dosa saya. Penyakit ditebus, kutukmu ditebus, hukumanmu ditebus. Itulah kemenangan terbesar di atas kayu salib. Dipikir setan itu menang. Makanya ada satu ayat Alkitab berkata, seandainya penguasa dunia tahu, tentunya dia tidak menyalibkan Yesus. Karena dia tidak tahu rencana Allah, maka disalibkan Yesus seakan-akan ini waktu baik saya untuk membalas. Gak taunya itu kemenangan. Setan berusaha mencari kelemahan kita. Setan berusaha mencari celah kita untuk menjatuhkan saudara. Tetapi saudara kalau bersama Tuhan, tinggal dalam firman, firman itu akan menjaga saudara. Pastikan hidup kita mengerti firman dan tinggal dalam firman. Jangan saja mengerti firman, tapi firman tidak tinggal dalam hidup kita. Firman harus dilakukan. Kalau firman dilakukan, firman itu menjaga hidupmu, Pak. Karena mau banyak orang kalah, karena apa? Tidak melakukan firman. Dan dia tidak tinggal dalam firman. Nah ini, dipikir setan menang. Enggak, setan tidak akan pernah menang. Di kayu salib setan dipatahkan. Makanya ayat 13, menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik itu apa sih? Menunggu dengan sabar sampai kita terlena, Pak. Siapa pernah menunggu sampai terngantuk-ngantuk? Ada kan? Tapi setan berjaga 24 jam, dia akan menyerang tubuh Kristus. Yang diserang siapa? Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau orang setengah-setengah dengan Tuhan, tidak diserang, Pak. Karena Pak, dia masuk perangkapnya. Orang yang sungguh-sungguh dengan, makanya saudara semakin mencintai Tuhan, semakin ngikut Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, akan ada banyak halangan di dalam hidup yang disebabkan kuasa Tuhan. Semakin kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin kau dipimpin kuasa Roh Kudus, saudara akan banyak menghalangi, akan ada banyak halang-halangan. Tetapi kalau saudara tetap tinggal dalam firman, saudara menang. Seperti Yesus itu menang. Itu kalau tidak, kita tahu, Pak. Menjadi orang Kristen enggak. Berapa banyak orang Kristen yang kalah dalam perjalanan imannya. Dia lari ke dukun, dia lari ke sini, lari ke situ, cari sana, cari sini. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah, setan mencari waktu yang baik untuk membalas dan menjerat saudara dan saya. Makanya hati-hati. Ini ayat ini berlaku, Pak. Apa yang disebut waktu yang baik, Pak? Menurut setan. Bagian pertama, mari kita lihat.
Waktu yang baik menurut setan adalah saat kita sedang lemah rohani. Itulah saatnya setan akan menyerang dirimu. Dia mencari kita terlena. Waktu saudara sudah terlena, rohanimu sudah tidak terbangun lagi, rohanimu sudah tidak menyala lagi, saat itulah setan akan mengadakan serangan. Waktu yang baik. Makanya engkau harus nempel dengan Tuhan. Gereja diserang, yang paling diserang adalah keluarga. Yang paling diserang adalah suami istri. Karena gereja adalah, keluarga adalah gereja yang terkecil. Kalau keluarga hancur, gereja hancur. Suami diserang, istri diserang, anak jadi korban, akhirnya apa? Semua gereja orang-orang yang kepahitan. Keluarga hancur dan akhirnya nggak mau ke gereja, tidak mau melayani lagi. Istri diserang dengan roh kecemburuan. Suami diserang dengan apa? Perselingkuhan. Ini akhirnya apa? Perceraian yang ada. Hati-hati. Setan menyerang waktu rohanimu lemah. Pertanyaan saya, kenapa rohanimu lemah? Karena kita tidak tinggal dalam firman dan firman tidak tinggal dalam kita. Kalau firman tinggal dalam dirimu, Pak, firman itu akan menguatkan dan mengingatkan kita. Waktu kita mau jatuh dalam dosa, Roh Kudus ingatkan melalui firman. Nah, jangan lakukan, jangan buat. Itu bukan daripada. Kalau engkau tidak pernah baca firman, firman tidak pernah ada dalam dirimu, engkau tidak akan pernah diingatkan. Jadi betapa penting firman ada di dalam hati kita. Karena firman itu satu kali kita kepepet, dia akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Roh Kudus ingin membantu saudara melawan kelemahan, melawan segala apa yang ada. Nah ini. Yang lemah imannya, rohaninya mengakibatkan apa? Mari kita lihat. Kita baca 2-3. Suasana hatimu tak menentu atau kehilangan mood. Kehilangan apa? Kalau si mood udah nggak ada, nggak nyaman lakukan. Hari ini engkau duduk di rumah Tuhan, moodmu masih ada enggak? Si mood itu. Ayo. Banyak orang duduk di gereja, suasana hatinya nggak tenang, Pak. Ini waktu yang baik menyerang saudara, waktu saudara lemah. Akibatnya apa? Suasana hatimu tidak tenang. Waktu haleluya, haleluya. Istrinya, tadi kompor udah dimatikan belum? Oh iya ya. Ayo, tenang gak saudara? Tadi mobil udah dikunci belum? Tadi jendela kebuka. Wah, ada tas saya di situ. Aduh, jangan-jangan ada maling. Haleluya, lari dia keluar. Tutup pintu dulu. Maaf Tuhan, maaf Tuhan. Suasana hatimu tidak tenang. Kalau rohanimu tidak baik, suasana hatimu tidak baik, itu mengakibatkan tingkah lakumu juga tidak baik. Apa yang kau ucapkan juga tidak baik. Itu rangkaiannya apa? Makanya setan berusaha membuat suasana hatimu tidak baik. Selalu. Akhirnya timbullah asumsi, pikiran negatif masuk sini terus. Tahu gak tadi suami kamu tadi keseberang ada orang. Masa sih? Iya, tadi ketemu cewek di Indomaret. Wah, mulai pikiranmu, mulai tidak baik pikiranmu. Tunggu kau pulangnya. Nah, mulai setan ngomong, betul itu, sikat aja dia. Alasan suami kamu itu. Mulai suasana hatimu tidak baik. Suasana hati yang benar ketika saudara ada firman, di mana ada kebenaran, di mana ada firman, ada damai sejahtera. Kalau engkau sudah kehilangan damai sejahtera, artinya engkau sudah tidak hidup dalam kebenaran lagi. Amin. Lihat kanan kiri, mukanya gimana, penuh sejahtera enggak? Ada orang ke gereja mukanya monyong. Haleluya. Pusing.
suasana hatinya tidak baik. Saudara-saudara, setan bisa menyerang saudara ketika mengakibatkan suasana hatimu tidak baik. Alkitab berkata, kalau suasana hatimu tidak baik, perlu dipertanyakan, apakah kau tinggal dalam firman atau tidak. Karena Alkitab menyatakan, di mana ada firman, di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Saya berdoa supaya Bapak Ibu mengalami firman dalam hidup, tenang dalam hidup. Yang kedua, mari kita lihat, mengakibatkan apa? Baca 2-3. Nah ini Bapak Ibu, ketika setan menyerang dalam kondisi rohani lemah, maka yang terjadi, setan taruh hati di hatimu, iri hati, gelisah, kebencian, khawatir, ketakutan, depresi. Segala sesuatu yang menekan dirimu, segala sesuatu yang menindas dirimu, segala sesuatu yang membuat sesuatu damai sejahtera itu hilang, itu bukan berasal dari Tuhan. Alkitab berkata, sesuatu yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Apa yang baik? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu Pak. Kalau hatimu sudah nggak benar, engkau tidak tinggal dalam firman lagi, rohanimu lagi lemah, yang diganti kepahitan, kebencian, iri hati. Berapa banyak orang di gereja, kebaktian di gereja, tapi hatinya diisi ini Pak. Stres, ketakutan, ujung-ujungnya Pak, bunuh diri Pak. Setan menunggu waktu yang baik untuk menyuntikkan barang ini di dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu penuh kewaspadaan. Waspada, karena di situ sumber kehidupanmu. Kalau sumbernya diisi ini Pak, diisi kebencian, diisi kepahitan, yang keluar omonganmu juga kepahitan. Yang keluar omonganmu juga kebencian. Yang keluar omonganmu sumpah serapah, binatang semua keluar. Kadal, kodok, capung, apalagi kepidik, ketungau, monyet, anjing. Anjing bingung apa panggil saya. Iya. Tapi kalau lagi orang marah, babi lu. Kenapa nyebut saya? Ini kan belum Natal. Saudara-saudara, hatimu harus diisi firman. Kalau hati kita diisi firman, ini tidak masuk Pak. Katakan kanan kirimu, hatimu diisi apa? Tuh. Kalau kau isi kebencian, yang keluar kebencian Pak. Kalau kau isi cemburu, yang keluar cemburu terus Pak. Anjing lewat dicemburuin yang kiri. Itu dia. Sekarang hatimu diisi apa? Katakan, hatiku harus diisi firman. Diisi kebenaran. Supaya yang keluar kebenaran, iman yang benar. Itu. Coba kalau orang lagi patah hati, apa omongannya? Anak muda pernah patah tidak? Pernah putus cinta anak mudanya? Pernah ditolak wanita belum? Wih, aku sih gak pernah ditolak Pak. Hebat banget. Karena orang lagi putus cinta Pak, yang keluar apa Pak? Ucapannya, cinta ditolak dukun bertitik. Langsung cari si dukun, datang ke dukun. Cuk, apa yang bisa Mbah tolong? Aku ditolak cintaku. Oh gampang, kamu datang ke sini bawa syarat yang harus dipenuhi. Apa Mbah Dukun? Ayam putih, bulunya putih, paruhnya putih, tainya putih. Bunga 7 rupa 7 warna. Pekerjaan kami dulu Pak itu Pak. Pertanyaannya, dukunnya saja jomblo umur 80 tahun. Tidak masuk akal. Saudara-saudara, jangan
isi hatimu diisi seperti ini. Setan terus mengejar supaya hatimu diisi kebimbangan, hatimu diisi ketakutan, hatimu diisi kebencian, hatimu diisi iri. Itu terus Pak. Setan bekerja dengan sabar 24 jam. Untuk apa? Membuat celah. Hatimu diisi apa? Itu sampah Pak. Makanya kita harus bertobat setiap saat Pak. Kalau saudara mulai jengkel dengan orang, benci dengan Tuhan, ampuni saya, aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Kalau firman dalam dirimu, Roh Kudus ingatkan, ampuni dia. Roh Kudus bicara dalam dirimu, ampuni dia. Itulah kuasa firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ini Pak. Katakan, hatiku harus diisi kebenaran Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ini Pak. Terus lanjut. Bagian C, apakah itu? Mengakibatkan apa? Sudah tak percaya lagi dan kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak orang nggak percaya lagi dengan Tuhan? Dia tinggalkan Tuhan. Aduh, pendeta udah didoakan sana sini, kenapa mau tidak sembuh? Akhirnya cari yang lain. Aku nggak percaya Tuhan lagi. Aku udah kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Yang jadi pertanyaan, orang yang kecewa dengan Tuhan selalu nyalakan orang, nyalakan yang lain. Suami nyalakan istri, istri nyalakan suami, korbannya anak. Saudara nyalakan Tuhan, saudara nyalakan pendeta, saudara nyalakan gereja. Padahal yang perlu diperbaiki diri kita. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Yang perlu diperbaiki hidup kita. Kenapa kok seperti ini Tuhan? Tanya hidupmu seperti apa. Orang yang terluka Pak cenderung melukai orang. Orang yang kecewa cenderung ucapannya mengecewakan orang. Ini Pak. Akhirnya Pak, orang itu selalu antipati dengan namanya Tuhan. Gak usah ngomong gereja lah. Udah gak usah ngomong Tuhan. Aku udah capek ngomong Tuhan. Duh, aku gak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Orang itu sebenarnya ada satu hal yang perlu dibereskan hatinya oleh Tuhan. Dengan Tuhan. Gak bisa tidak. Makanya, waktu seperti itulah, waktu engkau sedang lemah, engkau bisa saja tidak mempercayai Tuhan lagi. Banyak Pak, banyak sekali Pak orang model ini. Tapi saya berdoa jemaat kebaktian sore, tidak ada seperti ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gak dengar? Amin. Coba tangan kanan kirimu, kamu bukan orangnya. Itu dia. Itu. Terus lanjut Pak, bagian D, apakah itu? Nah, ini Pak, ini yang paling ngeri Pak. Orang berjalan dengan perasaannya yang penuh emosional. Kalau imanmu lagi lemah, setan taruh Pak. Perasaanmu yang gampang marah-marah, gampang maki-maki orang. Coba kalau saudara lagi kesel hatimu, saudara orang jadi sensitif. Suami baru datang sudah ditanya, kamu dari mana? Dari mana? Kamu tadi ketemu siapa? Tadi ngapain di warung kopi ngapain? Duduk sama siapa? Diinterogasi kayak tahanan. Suaminya ngomong, aku minum sendiri. Saking sudah stres lihat istrinya model itu. Saudara, emosimu bisa membuat saudara lebih jahat. Emosimu bisa membuat saudara jatuh lebih dalam lagi. Kemarahanmu bisa membuat saudara lebih hancur lagi. Marah boleh marah Pak, tapi jangan sampai amarah menguasai kita. Itu. Perhatikan dengan baik. Akhirnya saudara dan saya tidak berjalan dengan iman lagi, tapi berjalan dengan apa yang kita lihat, apa yang aku pikirkan, apa yang merasa enak di hatiku, apa yang merasa masuk akal di hati saya, merasa masuk akal dalam pikiran saya, itu yang aku terima. Akhirnya saudara semakin jauh dengan Tuhan, dan saudara semakin antipati dengan Tuhan. Kenapa? Pakai ini semua. Berapa banyak orang Kristen selalu pakai ini semua. Orang yang gampang pakai ini Pak, orang itu sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah benci, mudah kepahitan. Kenapa?
pakai itu. Inimu harus diselaraskan dengan kebenaran firman. Supaya apa? Inimu tenang. Gue menghadapi masalah apapun, kalau ada firman di hatimu, Pak, ini tenang, Pak. Makanya ayat Alkitab berkata dalam Yakobus, dia bilang begini, hendaklah kamu lambat berkata-kata, apalagi cepat mendengar dan lambat untuk marah. Tetapi setan berusaha membalik firman, cepat marah, cepat berkata-kata, lambat mendengar. Bukankah kita sering begitu? Cepat marah, cepat berkata, terakhirnya nyesel. Oh, rupanya begini ya. Nyesal saya. Hati-hati, Pak. Emosimu bisa membuatmu jatuh dalam dosa. Emosi diperlukan, tapi emosi yang bagaimana? Harus bertahan. Ada satu contoh di Alkitab, Pak, dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Mari kita baca di sana. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Terus 5. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lagi berdoa, hatinya panas dan mukanya muram. Jangan sampai lagi ke gereja, hatimu panas dengan orang dan mukamu muram. Ini orang lagi ibadah, Pak. Lagi persembahkan korban. Orang bisa marah, bisa geram. Kenapa? Gak bener hatinya, Pak. Makanya Tuhan selalu melihat hati. Hatimu itu penting. Karena distro sumbernya. Ada nggak di sini orang lagi ibadah berantem sama istrinya? Lihat kanan kiri. Lagi ibadah berantem sama istrinya. Gara-gara kamu parkir nggak benar. Gara-gara waduh ribut sekali. Coba tadi pintu dikunci, baik-baik diceritakan. Orang nggak dengar firman akhirnya ribut. Saya pernah lihat model gitu, Pak. Aku bilang ini orang lagi ibadah mempersembahkan korban kepada Tuhan, hatinya marah dan mukanya geram sekali. Ini Pak terjadi. Jangan sampai engkau ke gereja, engkau sedang menyembah Tuhan, hatimu marah dan mukamu muram. Marah sama pendetanya lagi. Padahal hari ini aku rencana kasih persembahan 100.000 karena pendetanya nyinggung saya. Kasih 1.000. Itu pun yang putus. Geram saya dengan pendeta itu. Saudara-saudara, kenapa orang itu seperti itu, Pak? Makanya kalau mendengar firman, datang ke gereja, duduk. Tuhan, aku siapkan hatiku. Tuhan berbicara kepadaku malam hari ini. Kuatkan rohku, tegurlah aku, didiklah aku supaya apa? Aku menjadi seperti apa yang kau ingini, Tuhan. Jangan malah manas gereja, bikin status kapok ke gereja. Nggak mau lagi ke gereja. Pendetanya nyinggung-nyinggung, saya nyinggung sana, nyinggung sini. Kenapa? Sebenarnya hatimu yang nggak benar. Firman itu, khotbah itu nggak keras, Pak. Kenapa orang lain khotbahnya keras? Karena hatinya orang itu keras. Kalau hatinya sudah keras, ngomong lembut pun dibilang keras. Katakan kanan kirimu, aku tahu pelakunya. Halo, khotbahnya keras? Enggak keras, yang keras hatimu. Amin. Saya berdoa supaya hatimu lembut, dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya apa? Anak-anak muda yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Amin. Yang terbaik. Amin. Yang janda dapat jodoh, yang tidak dapat jodoh. Wih, semangat yang janda. Janda selalu terdepan. Nah, perhatikan di sini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah kalau kita kebaktian, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja,
ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Loh, ibadah itu ketemu siapa sih Pak? Aduh Tuhan, terima kasih. Hari ini kalau aku berdiri Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kepada aku supaya aku melayani Tuhan, supaya aku mengucap Tuhan terima kasih. Kalau mau berdoa tuh mukanya senyum, senyum loh. Mukanya Bapak di surga. Senyum Pak, ngadep Tuhan itu senyum. Seperti Bapak Ibu ngadep orang tua. Coba ngadep bapakmu, marah-marah, monyong terus, ditambol. Senyum, makasih. Coba lihat, coba wajahmu ke atas. Senyum. Tolong Pak, disutin Pak, lihat wajah. Bisa senyum dong wajah. Katakan, terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku anakmu. Aku mengasihimu. Tapi aku sering bandel. Makasih Tuhan. Amin. Coba bilang Tuhan. Senyum kan? Hantu. Monyong mulut. Tuh. Tuhan, Tuhan, ini duitku sudah hampir habis Tuhan, gimana Bapak? Berkati aku Pak ya, makasih. Itu jangan mau kita berdoa. Lipat tangan, tepuk kakimu. Bapa di surga yang jauh di sana, aku di sini. Betapa jauhnya dirimu dengan diriku, tak terbatas. Haleluya. Amin. Jangan orang ngadep Tuhan itu. Jangan kayak kain, hatinya nggak benar. Mari kita lihat selanjutnya. Ini. Tetapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi kau harus berkuasa atasnya. Kalau hatimu sedang tidak baik, kau harus cepat bereskan dan berkuasa atasnya. Supaya apa? Hatimu itu benar di hadapan Allah. Amin. Itu. Terus lanjut. Kata Kain kepada Abel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Abel adiknya itu lalu membunuh dia. Orang itu Pak, kalau hatinya tidak benar, selalu merencanakan kejahatan. Kalau hatimu diisi firman, yang kau rancangkan kebaikan bagi orang lain. Tapi kalau hati kita nggak benar Pak, selalu merancangkan kejahatan buat orang lain Pak. Menjebak orang lain. Itu selalu begitu. Ketika orang lain jatuh dalam dosa, kita tepuk tangan. Oh puji Tuhan, habislah kau. Ini yang terjadi. Itu tidak boleh Pak. Perhatikan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Orang sudah berbuat dosa selalu marah-marah Pak. Mau gua pikirin nanti. Terserah. Pelayanan tidak pelayanan, bodoh amat nah. Ini Pak. Yang jadi suami saya, kamu atau aku? Ganti saya jadi suami kamu. Yang mana bisa perempuan jadi suami? Kita sering gitu Pak. Keras kepala, keras hati. Ini Pak. Terus firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat itu? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan tanya, apa yang kau berbuat? Emang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu Pak. Tapi Tuhan menunggu etikat baik si Kain. Supaya Pak, dia jujur. Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Supaya dia, Kain ini jujur. Mari kita lihat ayat selanjutnya. 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanah. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat hutang. Pak, kalau orang hatinya tidak benar Pak, perhatikan dengan baik. Segala sesuatu yang dikerjakan selalu gagal. Ini terkutuklah terbuang dari tanah yang mengangkat dan memerah darah adikmu. Apa yang dibuat mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi.
Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembala di bumi. Susah. Makanya Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Kalau hatimu ada firman, tinggal dalam firman. Kalau kita tinggal dalam firman, Pak, firman itu akan menjaga kita. Firman itu selalu mengingatkan kita. Dan kita terus berjalan hati-hati. Kalau tidak, Pak, semua yang kita buat gagal. Semua yang kita lakukan gagal. Gak ada berkatnya. Makanya betapa penting hatimu dijaga. Amin. Ini, Pak. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Ayat ini. Mari kita lihat di sana. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkata benar sesuai firman. Terus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan sampai dendam sebelum ada amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan. Orang yang dendam, hatinya terbuka buat setan membuat perangkap bagi dia. Orang yang benci, orang yang dendam, gampang sekali setan bekerja dalam hidup dia. Makanya orang yang tidak bisa mengampuni sama dengan orang kerasukan setan. Hati-hati, Pak. Ngeri loh. Terus lanjut 28. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulut. Masih ngomong binatang? Masih ngomong sial-sial? Pak, ada satu kesaksian. Seorang hamba Tuhan, namanya Adi Bui dari Afrika. Gereja yang terbesar di seluruh dunia. Sekali kebaktian, Pak, 11 juta. Jemaatnya 16 juta. Kenapa? Ada pendeta dari Indonesia, Pastor Nita Setiawan, pergi ke sana membuktikan sendiri, Pak. Gerejanya itu ukurannya 3 kilo kali 3 kilo. Bayangkan, 3 kilo kali 3 kilo. Sekali ibadah 11 juta. Siapa Adi Boye? Adi Boye seorang yang sangat miskin. Lahir dari orang miskin. Lahir dari orang yang terhina sekali di Afrika. Tetapi mamanya yang percaya kepada Tuhan selalu berkata, Adi Boye, nak, engkau akan berkata masa nanti kamu jadi orang diberkati Tuhan. Engkau akan berkata-kata, setiap perkataanmu orang akan dibangun, orang akan disembuhkan, orang akan diberkati. Mustahil itu terjadi karena apa? Dia dalam keadaan miskin. Tetapi mamanya terus ngomong itu, terus ngomong itu, terus ngomong itu terus. Dan sekarang terbukti ketika Adi Boye berkata, jadilah kamu sembuh, orang sakit disembuhkan tanpa didoakan, hanya berkata-kata. Kuasa perkataan penting dalam hidup saudara. Amin. Ngomongmu mesti hati-hati. Jarimu mesti hati-hati. Sekarang kan bukan omongan, jari kan. Mesti hati-hati. Banyak orang lebih mempercayai kutuk daripada berkat. Makanya omongannya selalu keluar kutuk, selalu keluar kutuk. Adi Boye satu contoh yang nyata. Karena kuasa perkataan. Mujizat terjadi, kuasa perkataan. Nasibmu berubah, kuasa perkataan. Masa depanmu berubah, kuasa perkataan. Makanya ucapkanlah sesuatu yang membangun iman. Katakan kanan kirimu, aku lihat kamu diberkati Tuhan luar biasa. Masa sih? Saya berdoa supaya saudara diberkati, melimpah-limpah, supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, keturunanmu dipakai Tuhan, dan tidak pernah kekurangan dalam nama Yesus. Amin. Itu yang bagus, diaminkan. Masa si pendeta? Perkataanmu, Pak, hati-hati. Ini sama yang kalau ketemu anak saya pegang kepalanya. Waktu saya antar ke kosnya dia di samping pintu mobil.
Dalam nama Yesus kamu diberkati, kamu diurapi, kamu berkelimpahan, hidup tidak berkekurangan, masa depan diberkati, dipakai Tuhan, jutaan orang akan tertolong dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Saya langsung putar pulang. Dia sambil berdiri depan pagar, Pak, sampai ke ujung gang. Baru mobil saya belok, saya lihat di spion. Baru dia masuk, Pak, masuk rumah. Itu. Coba katakan kanan kiri, berdiri, belajar. Kuasa perkataan. Ngomong ya. Praktek. Lihat kanan kiri, ketiga. Ngomong. Dalam nama Yesus, diberkatilah hidup. Kekayaan kelimpahan, perkenanan Tuhan ada dalam hidup. Engkau diberkati, engkau diurapi, engkau dipakai Tuhan. Keturunanmu berkuasa atas bumi. Keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta. Di dalam nama Yesus, aku berkata-kata. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Mulai malam ini, engkau dipilih Tuhan. Amin. Kasih jabatan. Oh, iya dong, duduk. Nah, saya mengajarkan saudara sesuatu yang nyata, yang real. Saya tidak mau berkhotbah di awan-awan, nggak mau. Yang real saja. Yang bisa menghidupi, yang bisa terjadi dalam hidup. Ini Pak. Perhatikan, terus. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Di mana perlu Pak, karena Pak tidak semua orang mau dengar nasihat. Jangan tiba-tiba ke warung kopi besok pagi ya Pak. Saudara dengar saya. Kata Pak Gembala saya, oh ditimpuk orang nanti. Di mana perlu, oke? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Saudara, ketika tetanggamu ngomong, wah, enak juga ya diomongin, ya baik ya. Coba kalau saudara, jelek, ngapa lu ke gereja? Lu tumben ke gereja. Marah dong? Marah Pak. Semalam saya lagi jalan dari Pontianak, tiba-tiba saya dapat berita, Pak, saya lagi keluar dari pekerjaan saya. Sekarang saya masuk dalam pekerjaan baru, Pak, doakan saya. Saya ini orang nggak baik, Pak. Saya ini orang yang berdosa. Saya balas di WA itu, Tuhan mengasihimu. Perkataan Tuhan mengasihimu menjamah hati orang itu. Dia langsung pesan suara, dia nangis. Terima kasih Pak. Perkataan itu menguatkan hati saya, membangun saya. Saya bilang percaya saja, Tuhan pasti buka jalan buat diri kamu. Ini Pak. Jangan bilang, gendut, hitam lagi, hidup lagi. Jangan Pak. Banyak anak-anak itu bully kayak gitu. Apalagi ketahuan nama orang tuanya dimain-mainkan. Siapa yang pernah begitu? Orang tuanya namanya dimain-mainkan. Ada namanya orang tuanya dulu, namanya saya sebut namanya Honda. Woi ini starter woi ini. Ya namanya orang kampung kan anak-anak ada Suzuki, ada Honda, macam-macam tuh. Syukur namanya bagus tuh, Stepanos bagus. Coba namanya Mitsubishi doang bingung juga. Nah ini. Nah mari sekarang kita belajar hari ini dengan baik. Baik. Terus yang kedua, bagian kedua mari kita lihat. Apa yang disebut waktu yang baik menurut iblis? Apakah itu? Kita baca 2-3. Yang mengakibatkan pertama, setan bisa menyerang saudara, bisa menjatuhkan saudara waktu saudara sedang diberkati. Waktu saudara di puncak-puncak karirmu, setan bisa menjatuhkan dia. Yang pertama, akibatnya apa? Sombong Pak. Kalau bukan saya ini, nggak terjadi semuanya. Kalau nggak ada saya, acara ini sepi.
Kan ada orang kayak gitu kan. Sebenarnya aku ini gak sombong. Kalau orang ngomong itu, sombong orang itu sebenarnya. Sebenarnya aku tuh gak pamer. Pamer sebenarnya orang itu. Karena ditutupi perkataan-perkataan yang kelihatannya baik. Padahal sebenarnya intinya pamer, intinya sombong. Sombong Pak. Waktu saudara sedang diberkati, saudara berkata, semua karena saya, kerja keringat saya, peras keringat, banting tulang segala macam. Sombongan bisa terjadi. Yang kedua Pak, mengakibatkan apa? Tenggelam dalam berkat dan lupa siapa sumber berkat kita. Siapa sumber berkatmu? Jangan hidupmu, jangan bergantung kepada penghasilanmu, kepada keuanganmu. Jangan bergantung ini Pak, bergantunglah kepada sumbernya. Kalau satu kali uangmu sudah gak ada lagi, pekerjaanmu kok di PHK, kau bergantung sama siapa? Kalau kita bergantung pada sumbernya, Tuhan bisa buka jalan. Bikin sumber yang baru, bikin sumber yang baru. Sumber penghasilanmu yang baru, sumber keuanganmu yang baru. Jadi segala sesuatu apa yang kita miliki, apa yang kita pakai itu Tuhan izinkan Pak terjadi dalam hidup kita. Saudara hari ini pakai pakaian bagus, Tuhan izinkan Pak. Karena apa? Di daerah-daerah tertentu orang ke gereja compang-camping, pakai sendal jepit, bahkan nggak pakai sendal. Di tempat-tempat lain Pak, mau ibadah tidak seperti kita pakai AC, pakai kipas Pak. Panas Pak itu, lantainya tanah. Kita masih bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Jadi nggak usah belagak jadi orang. Kanan kiri mau katakan, nggak usah belagu. Belagu kita ini sok tahu, sok pinter. Oh ini saya, siapa saya? Kamu belum tahu siapa saya? Ya kamu sendiri tidak kenal. Apalagi saya. Ya, lebih bodoh lagi tuh. Biasanya kan orang begitu. Kamu belum tahu siapa saya? Emang bapak siapa? Aku nggak kenal. Yang ketiga apa? Setan bisa menyerang waktu saudara kuat. Dan akibatnya saudara berkata, aku sudah merasa cukup dan tidak perlu Tuhan lagi. Jangan gampang kenyang. Cukup Tuhan, yang penting aku usahaku bagus, tokoku bagus, aku punya tanah 10 hektar sawit udah jadi, anakku baik. Ke gereja gampang, cincai Tuhan. Cincai saya ke gereja Tuhan. Datang perjamuan kudus tidak masalah. Datang Natal Paskah tidak masalah. Yang penting sumbangan saya besar. Waktu Natal, pendeta saya menyumbang babi 1 ekor. 250 kilo. Tapi ingat, pendeta catat, kasih pengumuman paling depan gereja. Sumbangan babi, sama foto babinya juga. Dua-duanya dipoto, antara babi dan nyumbang, bingung siapa saudara. Dengar dengan baik. Jangan merasa cukup kau sudah ke gereja. Jangan sudah merasa cukup kau dengar firman hari ini. Engkau harus haus terus. Kalau orang sudah merasa cukup Pak, mati rohaninya. Mati Pak. Seperti laut mati. Kenapa kok disebut laut mati? Laut itu menerima terus Pak. Akhirnya garamnya itu garam yang paling tinggi. Orang bisa berenang, orang bisa mengambang. Itu terapung di laut mati. Katanya, aku belum pernah ke sana. Aku lihat videonya aja. Yang pernah ke Israel saya ke sini. Pernah ke sana. Siapa yang pernah ke Israel? Yang mau rencana ke Israel? Saya belum mau Pak, masih perang sana. Takut peluru nyasar. Pulang tinggal nama. Namaku ditambah Rep. Nah, perhatikan. Nah, terus lanjut. Setan menyerang dengan cara apa? Kita baca 2-3. Dan merasa, aku kenal Tuhan. Buktinya Pak, aku kalau berdoa muter. Aku kalau berdoa pakai bahasa roh. Lama kelamaan. Aku bisa nongeng setan bla 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 bla. Apakah saudara betul-betul sudah kenal Tuhan atau belum? Tapi banyak orang merasa sudah kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, hasilnya beda Pak. Dia semakin rendah hati, semakin rendah hati, semakin rendah hati. Semakin dia tidak mampu, semakin dia tidak mampu, semakin dia tidak mampu. Itu. Sudahkah Tuhan mengenal dirimu? Sudahkah kita mengenal Tuhan?
kenal Tuhan. Sudahkah Tuhan berbicara kepada dirimu? Banyak, aku kenal Tuhan. Aku tanya, Tuhan ngomong apa sama lu kalau dia kenal Tuhan? Di Alkitab, betul, di Alkitab memang ada. Saya ingin dengar Tuhan ngomong apa. Ini Pak, banyak orang, aku kenal Tuhan, tapi kelakuannya tidak berubah. Itu bukan kenal Tuhan. Orang merasa rohani, wah ini. Pak, satu kali saya bertemu dengan seseorang. Dia agak merendahkan aku gitu. Ya maklum lah, aku di pendeta kampung, pendeta dari desa yang tidak dikenal orang. Sekali tanya, Pak, ibadahnya berapa kali? Saya bilang 4 kali. Dia kaget Pak, sikapnya langsung berubah. Aduh Pak, gini. Munafik saya bilang. Itu. Orang yang kenal Tuhan, karakternya berubah. Orang yang kenal Tuhan, cara ngomongnya berubah. Orang yang kenal Tuhan pasti dia menyayangi istri satu-satunya. Orang kenal Tuhan kok selingkuh? Gimana? Orang kenal Tuhan kok KDRT? Kemarin ada pendeta KDRT, dihajar istrinya, masuk penjara sekarang Pak. Apakah dia kenal Tuhan? Tidak. Orang yang kenal Tuhan, hatinya penuh firman, dan orang itu hidupnya bisa dirasakan oleh orang sekitarnya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup harus berdampak bagi orang. Itu Pak. Kalau kenal Tuhan cuma di mulut, banyak orang Pak. Tapi yang Tuhan mau kenal Tuhan benar-benar atau tidak. Setan membuat orang sombong rohani. Oh jago Pak dia. Hati-hati. Oh saya udah hafal firman, saya udah baca ayat Alkitab. Perjanjian baru 16 kali. Pertanyaan, sudah berubah belum? Tidak jadi patokan. Gelar apapun, jabatan apapun dalam hal rohani Pak, tidak bisa menjamin orang itu berubah karakternya atau tidak. Seseorang yang mengenal Tuhan, karakternya dia berubah. Saya ini orang yang tegas, tapi hati saya lembut. Makanya ada satu ibu bilang, Bapak Gembala itu seperti durian, berduri di luar, tapi manis di dalam. Jangan upaya buah kedondong, manis di luar, dalamnya menyakitkan. Itu hidupmu juga seperti itu Pak, hidup kita Pak. Makanya saya ingin Bapak Ibu dan saya belajar bersama-sama mengenal Sang Juru Selamat itu. Bukan lu cuma ibadah saja, tapi aku perkenalkan supaya Pak, karaktermu berubah, sikapmu berubah. Itu dia. Ngapain ke gereja kalau karakter tidak berubah? Mabuk masih jalan, sumpah serapah masih jalan. Ngapain? Hatimu berarti tidak benar dengan Tuhan. Itu dong. Rajin ke gereja, rajin ibadah, selingkuh kerjanya. Ngapain? Rajin baca Alkitab, kalau nyanyi paling kencang, doanya paling kencang. Tapi jalannya kemana? Tempat KP-KP, warung remang-remang tidak jalan. Kenapa ke sana? Tanya, aku menginjili orang itu, bodoh namanya. Ayo mau bapak-bapak penginjilan ke sana? Mau? Saudara tidak bukan diinjili, tapi akan diinjili oleh dia. Ada Pak, satu hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan. Dia semangat menggebu-gebu waktu keluar sekolah Alkitab. Saudara, dia menginjili di tempat pelacuran. Dia datang. Saudara, kalau tidak percaya kau masuk neraka. Para seperti Yesus masuk surga. Wah, pulang dia. Minggu depan dia datang lagi. Saudara, bla 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 bla. Seorang perempuan yang pakainya seksi langsung berdiri, dia berkata, Pak Pendeta, hari ini pun juga aku bisa beli surga buat dirimu. Jatuh dalam perzinahan. Hati-hati. Setan bisa menyerang seseorang ketika yang bagian terakhir, ketika apa?
meninggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan gereja. Katakan kanan kirimu, katakan minggu depan wajib hadir. Malaikat Tuhan absen. Datang Pak ke gereja, wajib hadir. Orang ke gereja dipaksa. Kalau saudara tidak dipaksa, saudara tidak akan pernah disiplin rohani. Wajib hadir ke gereja. Terus yang bagian terakhir, apakah itu? Yang keras. Ketika hatimu sudah tidak mau ditegur, setan bisa mengambil alih. Saudara kalau tidak mau ditegur, saudara bisa keras hati dan setan ambil alih dalam hidup kita. Hati-hati loh. Tapi tegurnya baik-baik. Gitu. Lu kalau nggak ke gereja masuk neraka kata Pak Gembala, habis lah aku. Orang sering pakai namaku Pak, ngeri Pak. Ditegur, diingatkan. Makanya kita saling mengingatkan. Makanya ada grup, di grup itulah kita saling mengingatkan. Ayo jangan lupa kita ibadah hari ini, jangan lupa kita ibadah hari ini. Ingatkan itu. Diingatkan malah marah. Emang lu pendeta, udah jadi pendeta, kapan angkatnya, kapan dilantiknya? Nah itu orang keras kepala Pak namanya. Orang kalau ditegur tidak mau Pak, itu orang keras hati. Dan orang keras hati tidak akan pernah mendapat apa-apa. Semua akan diambil alih kuasa kegelapan. Ada satu contoh di Alkitab, mari kita lihat 1 Tawarik 21 ayat 1. 1 Tawarik 21 ayat 1, mari kita baca. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Daud itu di puncak karirnya menjadi seorang raja. Tetapi dia tidak mau dengar Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya apa? Iblis bangkit melawan dan iblis membujuk Daud. Setan punya baik, tolong matikan. Kalau tidak tolong nanti disita. Setan akan membujuk saudara dan saya. Supaya apa? Saudara mulai tinggalkan Tuhan. Saudara mulai ragu dengan Tuhan. Saudara mulai nggak suka berdoa. Saudara mulai nggak suka baca firman. Saudara mulai khawatir. Saudara mulai ketakutan. Iblis berusaha membujuk terus. Mencari celah terus. Ini Pak. Kenapa kok dibujuk supaya Pak? Mengadakan survei kepada bangsa Israel. Dia survei pertama. Penghitungan pertama dalam sejarah manusia di Israel. Sensus penduduk pertama kali. Makanya dia sensus penduduk dilaporkan kepada Raja Daud. 2 Samuel 24 ayat 10. Mari kita lihat. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perkataanmu itu sangat bodoh. Ini Pak, di tengah kesuksesannya, dia berusaha berjalan dengan kemampuannya sendiri. Di tengah sukses saudara-saudara bisa tinggalkan Tuhan dan menyangkal Tuhan. Hati-hati, anak muda, dengar saya. Waktu engkau dapat promosi dari Tuhan, engkau bisa tinggalkan Tuhan. Dengan caramu sendiri, dengan emosimu sendiri, dengan egomu sendiri. Hati-hati, akhirnya singkat cerita, Daud mengalami penghukuman dari Tuhan. Hati-hati Pak. Hati-hati. Apa yang kita miliki karena anugerah. Pertanyaan terakhir, apa yang harus aku buat? Yang pertama, Lukas pasal 4 ayat 14. Lukas pasal 4 ayat 14. Apakah itu? Dalam kuasa roh kembali Yesus ke Galilea dan terserah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Perhatikan, dengan kuasa roh. Pak, yang harus kita buat, kita harus penuh dengan roh. Dipimpin roh. Penuh dengan firman. Tanpa hatimu dipenuhi firman,
engkau akan jatuh dalam dosa. Siapapun termasuk saya. Siapa? Makanya hati harus ada firman. Engkau kalau mulai emosi dikit, firman mengingatkan, jangan. Karena isi firman. Tapi kalau hati kita tidak diisi firman, Roh Kudus sangat sulit sekali mengingatkan dirimu karena hatimu kosong, tidak ada firman. Ini Pak, orang yang diisi firman pasti tinggal dalam hadirat Tuhan. Bagaimana sudah tinggal dalam hadirat Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa. Ambil waktumu berdoa, ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, rendah hati Pak. Cari Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup Tuhan. Kerendahan hatimu akan menarik hadirat Allah. Ini Pak. Yang terakhir, setia melayani. Pelayananmu akan menjaga hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam pelayanan. Tidak boleh. Lebih bagus mantan penjahat daripada mantan pendeta. Berapa banyak mantan pendeta? Nggak bisa apa-apa. Ada satu ayat firman Tuhan. Kita sambil berdiri. Kita baca Yohanes 12 ayat 26. Kita baca sama-sama 2-3. Barang siapa melayani aku, ia harus berkat aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati aku. Perhatikan. Kalau kita ingin dihormati Bapa di surga, kita harus melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, perhatikan, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan dihormati Bapa. Sekecil apapun apa yang bisa kau buat, buat untuk pekerjaan, buat untuk saudara, buat untuk sekitar, itu pelayanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sering salah, kami sering tersandung, dan setan sangat senang kalau kami jatuh. Hari ini kami belajar Tuhan. Ketika kami lemah, kami bisa jatuh. Setan bisa menggilas kami. Ketika kami kuat, setan juga bisa menggilas kami. Tuhan, Allah Roh Kudus ingatkan kami. Biar kami terus bersamamu. Menuntut kami, memberkati kami. Kami mohon Tuhan, anugerah Tuhan, supaya hati kami tidak keras. Hati kami lembut, mau dibentuk. Hati kami mau diberkati. Tolong pada hari ini Tuhan, aku berdoa. Bimbingkan hati kami masing-masing Tuhan. Bawa kami lebih jauh lagi mengenal dirimu. Sehingga ketika kami mengenal dirimu Tuhan, Tuhan akan mengubah nasib kami, mengubah hidup kami dengan luar biasa. Bapa di surga, aku berdoa setiap pribadi-pribadi yang berdiri di hadirat. Pada hari ini Tuhan, jamah mereka, jamah hati mereka, lebih lagi, lebih sungguh lagi. Kami mencintai Tuhan. Tuhan sangat mencintai kami. Karena Tuhan tidak mau terhilang hidup kami. Tuhan tidak mau satu pun terhilang. Tuhan mau semua terselamatkan ketika Kau datang. Aku berdoa dalam nama Yesus. Berkati mereka pada malam hari ini. Pegang hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan berikan bersama Roh Kudus Tuhan. Berkasih. Gunakan
berhimpun di tempat ini ya Tuhan, menyembah memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini juga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan dan menguatkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menjaga hati kami ya Tuhan, senantiasa selalu berjaga-jaga di dalam Engkau ya Tuhan, dan sehingga firman-Mu itu tinggal tetap di dalam kami ya Tuhan. Tuhan, teguh dan kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan Yesus selalu haus dan rindu akan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami luput dari segala percobaan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu menjadi heran Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, Engkau urapi bibir mulutnya Tuhan, supaya ya Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan pelayanan. Tuhan, pada sore hari ini kami sudah memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan berguna untuk perkembangan gereja di tempat ini ya Tuhan, dalam pelayanan kami ya Tuhan, dalam setiap ya Tuhan pemberian kami ya Tuhan. Boleh Tuhan Engkau berkati waktu pekerjaan kami ya Tuhan masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doksologi haleluya. Aku serahkan domba-domba di dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai mereka, pelihara mereka, lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang ajaib Tuhan. Pegang hati mereka. Maka Bapak Ibu sekarang saudara sekalian, terimalah berkat, kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus turun atasmu pada malam hari ini, sampai Tuhan Yesus menyebut kita pulang ke surga di awan-awan pengangkatan gereja. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kita terima berkat dengan iman. Amin. Silakan dulu, kita satu dulu sebentar di hadirat Tuhan. Satu dulu selesai, Tuhan mau berkati. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Hari Selasa kita ada doa. Ada doa hari Selasa karena kita akan persiapan KKR ada di Ketapang. Jadi ada beberapa tim yang harus berangkat ke sana. Nanti bulan Oktober ya, minggu kedua kita akan KKR ke sana. Terus hari Selasa juga kita akan ada rapat panitia Natal untuk umum. Silakan Bapak Ibu hadir serta siapkan waktu untuk hari itu. Ya. Terus yang ketiga, bagi jemaat yang ingin bergabung dengan gereja ini, ada form di depan. Kenapa kok saya katakan harus mengisi formulir kalau ingin bergabung? Supaya apa? Nanti waktu Bapak Ibu ada masalah, contoh kematian kayak kasus minggu lalu ya, ada orang meninggal, dia baru ke gereja ini, simpatisan baru berapa kali, udah bertahun-tahun nggak ke gereja. Waktu ada yang meninggal, dia minta pelayanan kami bingung ini gereja mana gitu, karena selama ini kita nggak ngerti.
Jadi waktu Bapak Ibu ambil formulir ikut gereja ini, yang pertama, waktu Bapak Ibu meninggal sudah tersedia tanah kuburan dan tidak perlu bayar, gratis Pak. Itu gratis, tidak perlu bayar. Bapak Ibu cuma bayar iuran 1 bulan 25.000. Itu. Kenapa? Untuk nanti Bapak Ibu segala mengcover yang lain. Kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu juga akan diperhatikan di gereja, ada sumbangsih dari dana sosial, dana diakonia, ada, walaupun tidak banyak. Dan pelayanan pribadi akan semakin lebih baik lagi gitu. Supaya apa? Nanti kalau tiba-tiba meninggal, aku pernah ke gereja Bapak, gimana? Nanti repot lagi urusannya. Jadi ini yang penting. Yang keempat, kalau mau dibaptis, menyerahkan diri buat Tuhan, ambil form di depan. Karena Tuhan mau berkati. Ya. Nanti Pak Kong silakan ke sana Pak, bantu ke sana. Karena banyak yang di sana. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman dari saya. Lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oh ya, sorry, duduk dulu, sorry. Saya lupa ya. Karena terlalu banyak pengumuman jadi lupa. Jadi Bapak Ibu, ada jemaat yang suaminya sakit. Ini hampir dipanggil Tuhan kemarin itu. Nah dia, suaminya memang belum ke gereja, tapi sudah terima Tuhan Yesus, kita layani. Dan dia dan anak-anaknya nunggu di rumah sakit Sudarso. Jadi saya minta uluran tangan Bapak Ibu, kemurahan hati Bapak Ibu yang mau memberi untuk mendukung buat makan hari-harinya. Silakan ya. Tidak terpaksa, jangan aku nggak nyaman. Ya kalau nggak memberi juga nggak masalah kok. Namanya juga sukarela. Silakan, tolong. Kamu berdua. Dua. Satu lagi Pak. Biar cepat Pak. Silakan kita untuk sumbang, besok saya akan serahkan ke sana karena dia sangat perlu sekali Pak. Sangat perlu banget. Dan kita harus membantu saudara kita. Mungkin satu lagi, tolong satu orang ke sini sama-sama. Ayo Pak, kasih kok, biar cepat sampai ke belakang. Ya, lupa ya, udah ditutup YouTube-nya, tutup.